Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kembar Official. Hari ini insya Allah kita akan membahas salah satu materi parenting kembali terkait dengan bagaimana sih cara kita menghadapi anak-anak ketika mereka tantrum atau dalam kondisi emosi mereka sedang tinggi. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana perlakuan kita terhadap mereka, dan juga bagaimana waktu yang tepat untuk segera bertindak di saat mereka tantrum atau dalam keadaan emosi. Emosi pada diri anak itu beragam, termasuk dengan juga tantrum. Tantrum yang dimiliki oleh anak-anak cenderung adalah terkait dengan bagaimana mereka mengeksplorasi perasaan mereka dan belajar bagaimana mereka mengenal satu persatu perasaan dan jenis-jenisnya. Sini kembali ketika anak-anak belajar memahami perasaan mereka, cenderung mereka akan meluapkannya dalam kondisi tantrum. Tantrum yang dimaksud adalah ketika mereka tidak nyaman dan akhirnya mereka meledakkan suatu emosi berlebih dengan harapan mereka ingin menyadarkan orang-orang terkait dengan perasaannya, malah justru mengganggu dan juga merusak kenyamanan orang-orang di sekitarnya, termasuk orang tuanya. Di sini kembali sebagai orang tua kita harus sadar bahwa kita yang harus paling terdepan untuk memahami emosi anak dan juga mendampingi anak-anak di saat tantrum. Berikut ini Pasan akan memberikan teknik RAIN untuk digunakan oleh orang tua dalam menghadapi anak yang sedang emosi. Apa saja teknik RAIN ini dan seperti apa tahapannya? Mari kita simak bersama. Ketika anak tantrum, kita gunakan teknik yang pertama yaitu R, recognize. Recognize di sini adalah mengenali, bagaimana kita menanyakan dan juga mengetahui lebih awal apa yang sedang dirasakan oleh anak kita dengan cara yang jelas menanyakannya dan juga memahami bagaimana pola-pola emosi itu muncul. Kembali bahwa setiap anak meluapkan emosinya beragam. Dari itu sebagai orang tua biasanya kita sudah lebih pintar dan juga lebih paham terkait dengan kondisi emosi dan juga perlakuan anak-anak terhadap emosinya yang cenderung juga akan dengan pola yang sama. Dari itu kita harus dengan baik mengenalinya. Pastikan sebelum kita melakukan tindakan, kenali dulu emosi apa yang sedang dirasakan oleh anak kita. Buat anak-anak mengungkapkan perasaannya lewat verbal. Jika belum waktunya, pastikan kita ada di sampingnya untuk tetap dapat menjaga anak kita dalam kondisi yang baik. Di sana kembali anak-anak hanya perlu bagaimana untuk diterima ketika mereka mengeluarkan dan mengungkapkan emosinya. Teknik yang kedua adalah allow. Allow adalah mengizinkan atau membiarkan anak kita merasakan emosinya terlebih dahulu. Di sini adalah kebijaksanaan orang tua untuk memberikan spare waktu ketika anak-anak emosi untuk dapat mereka mempelajari emosi mereka dan juga memuaskan dulu hasrat dari emosi yang belum sampai mereka dapat ungkapkan dengan baik. Orang tua cenderung lebih mudah untuk tersulut emosi. Justru ketika anak emosi kita malah ikut surut emosi kita. Di sini justru harusnya kita dapat memberikan spare waktu dan juga kapasitas untuk anak menunggu dan juga memaksimalkan emosi mereka, namun dalam bentuk pemantauan yang baik dan juga bagaimana kita menjaga mereka agar tidak melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan. Kembali bahwa emosi anak biasanya sesaat. Dari itu pastikan kita sabar untuk menunggu mereka dapat menjelaskan dengan lebih baik dengan kondisi perasaan yang juga lebih baik. Teknik ketiga yaitu investigasi. Investigasi adalah memeriksa, bagaimana kita mengecek dengan kepala dingin apa yang telah terjadi dan apa yang mengakibatkan anak kita tersulut emosinya. Kembali bahwa anak-anak yang setelah tantrum dan mendapatkan perlakuan yang baik cenderung akan menceritakannya dengan lebih gamblang setelah mereka memiliki kepala yang lebih dingin. Kembali bahwa kita harus menunggu sesaat dan akhirnya kita juga dapat memiliki waktu yang tepat untuk memeriksanya. Kenali emosi-emosi yang dari awal, lalu kita tunggu sesaat, lalu kemudian kita dapat memeriksa dengan kepala yang lebih dingin. Teknik yang keempat adalah non-identification. Di sini adalah teknik di mana kita tidak dapat mengidentifikasi perasaannya. Dari itu kembali saat kita sudah memeriksa dan tidak dapat mengidentifikasinya, pastikan kita tetap bijak bahwa perasaan itu mungkin datang dan tidak dapat diidentifikasi oleh
anak kita. Dari itu kita tidak memaksakan kehendak untuk anak kita mampu menganalisis dan juga memastikan apa wujud perasaan yang sedang mereka rasakan. Terkadang perasaan-perasaan emosi juga muncul dari hal yang tidak dapat kita simpulkan. Dari itu orang tua harus sadar bahwa ada teknik keempat, yaitu non-identification. Anak hanya butuh sentuhan, kasih sayang, dan juga perlakuan yang baik ketika mereka emosi, dan kita pastikan ada di samping mereka untuk menjadi orang yang paling paham dan mengerti dan juga mau berusaha untuk memahami kondisi mereka. Nah, tadi 4 teknik Rain untuk membersamai anak-anak yang sedang tantrum atau dalam keadaan emosi. Kembali orang tua harus lebih bijak dan sabar ketika membersamai anak-anak dalam kondisi apapun, termasuk ketika mereka dalam kondisi emosional tinggi atau tantrum. Jadikan momen-momen tantrum anak-anak juga sebagai pembelajaran untuk mereka dan juga pola-pola tumbuh kembang kita sebagai orang tua dalam meningkatkan kesabaran. Semangat terus ayah bunda di rumah, pastikan selalu belajar dan juga bersemangat dalam membersamai anak-anak. Pasan masih tunggu request-request untuk tema video selanjutnya dan juga diskusi kembali di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.